Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardinanta Arofi Jaka Pratama di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Oke, di pembelajaran kali ini kita akan masuk di tema budidaya tanaman pangan. Apakah kalian semua sudah mengerti apa itu budidaya? Oke, jadi begini ya, kita mengutip buku Prakarya dan Kewirausahaan yang ditulis oleh Hendriana Werdaningsih dan kawan-kawan. Di sini budidaya yang berpangkal pada cultivation adalah suatu upaya untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar, yang artinya tumbuh ya, dan kemudian berkembang, yang artinya banyak. Budidaya tadi sudah ya. Kemudian tanaman pangan. Ya, pasti kalian gak asing ya. Apa itu yang dimaksud tanaman pangan? Menurut Ensiklopedia Britannica tahun 2013, pangan adalah bahan yang terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Seluruhnya digunakan oleh tubuh suatu organisme untuk mempertahankan pertumbuhan, perbaikan, kerusakan, proses vital, dan penyediaan energi. Jadi, kalau begitu tanaman pangan apa ya artinya? Jadi tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang menjadi sumber utama karbohidrat, lemak, dan protein untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh kecil, kalau kalian mau berangkat sekolah kemudian belum sarapan, apa akhirnya? Lemas, ya benar. Kenapa itu lemas? Karena energi dalam tubuh kalian belum terpenuhi. Oke, sampai sini teman-teman sudah jelas ya apa itu budidaya tanaman pangan ya. Jika belum jelas, silakan boleh ya ditanyakan kembali. Oke, saya harap teman-teman di sini sudah mempunyai bayangan ya. Kira-kira kita akan melakukan praktek apa sih di budidaya tanaman pangan ini? Oke, let's go ya. Oke, yang selanjutnya kita akan mengkategorikan jenis tanaman berdasarkan kategori umur ya. Yang pertama ada tanaman semusim dan yang kedua adalah tanaman tahunan. Bagaimana itu? Oke, lanjut ya. Oke, apa sih tanaman semusim itu? Ya, kita di sini mengutip menurut Sampaguita Safriansi tahun 2009 ya. Tumbuhan semusim itu adalah tanaman yang berkecambah, tumbuh berbunga, menghasilkan biji, dan mati hanya dalam setahun atau bahkan kurang dari 1 tahun ya. Contohnya apa nih? Ada tanaman pangan semusim yang umurnya cuma 3-4 bulan. Nah, di situ adalah padi, jagung, dan sorghum. Nah, ada yang umurnya juga 4-8 bulan. Apa nih? Contohnya yaitu seperti singkong atau ubi kayu dan ubi jalar. Oke, tadi sudah ya tanaman semusim. Yang selanjutnya adalah tanaman tahunan. Apa itu tanaman tahunan? Tanaman tahunan adalah tanaman yang mampu tumbuh lebih dari 2 tahun. Tanaman ini akan terus tumbuh dan berbuah dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Ya, di sini contohnya seperti durian, sukun, sagu, mangga. Terus kalau di sekitar kalian tuh bisa jadi kayak sawit, buah sawit itu ya. Oke, jadi di sini tahu ya bedanya antara tanaman semusim dan tanaman tahunan. Oke, sekarang jenis tanaman pangan itu kalau dikategorikan secara umum itu ada 3 ya. Yang pertama adalah tanaman serealia. Yang kedua adalah tanaman kacang-kacangan.
Dan yang ketiga adalah tanaman umbi-umbian. Mari kita bahas satu persatu ya. Tanaman serealia adalah sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat. Contohnya di sini ada padi, kemudian jagung dan sorghum. Oke, yang selanjutnya adalah tanaman kacang-kacangan. Tanaman kacang-kacangan ini termasuk dalam kelompok famili Leguminosae atau biji yang terdapat dalam polong merupakan bagian yang dipanen. Nah, kelompok biji-bijian yang ini biasanya berukuran lebih besar dibandingkan dengan serealia dan digunakan sebagai sumber pangan dan pakan. Apa sih contohnya? Nah, ini dia contohnya dari jenis tanaman kacang-kacangan. Oke, di sini ada seperti kedelai, kemudian kacang tanah, dan kacang hijau. Polong kedelai dan kacang hijau terletak pada cabang batang, sedangkan polong kacang tanah terletak di dalam tanah dan sekitar perakaran. Begitu ya. Jadi ini contoh dari tanaman kacang-kacangan. Oke, yang terakhir adalah tanaman umbi-umbian. Apa itu tanaman umbi-umbian? Yaitu bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah. Oke, contohnya sangat familiar ya buat kalian ya. Yang pertama adalah ubi kayu, ubi jalar, kentang, garut, kunyit, gadung, bawang, kencur, jahe, kimpul, talas, gembili, ganyong, bengkuang. Oke, mungkin masih banyak lagi ya, kalian bisa memberi contohnya. Jadi Bapak harap kalian paham ya mengenai jenis kategori umum tanaman pangan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu ya materi budidaya tanaman pangan. Semoga kalian paham dan bisa mengerti. Minta maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.